Kita buka berikut ini sebentar lagi. Oke. Di antara ibu dan bapak sudah ada yang pernah pergi ke tanah suci sebelumnya? Angkat tangan. Ada yang pernah pak? Oh banyak, berarti mau ulang dulu ya. Eko mau ulang sayang ya. Kita yang sudah pernah pergi, kita yang sudah berangkat ke tanah suci ibu dan bapak, tanyakanlah kepada orang yang berangkat. Pasti ada rasa rindu. Ada rasa keinginan untuk kembali datang ke sana, mengunjungi makam Rasulullah, melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Orang yang pertama sekali sampai di Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, melihat Ka'bah itu saking rindunya luar biasa, ibu dan bapak berurai air mata. Cobalah nanti. Begitu pertama kali kita melihat Ka'bah, saksikanlah dengan wajah penuh kebahagiaan. Sesuatu yang betul-betul kita nantikan, yang dahulu kita lihat dari jauh, mungkin dari TV saja, itu betul-betul ada di depan mata kepala. Maka kalau seandainya kali pertama itu hati kita tak juga tersentuh, ini bahaya ini ibu dan bapak. Orang biasanya begitu melihat Ka'bah sedih hatinya, kerinduan itu terbalas, nangis dia. Maka kalaupun kita tak mampu menangis, pura-pura menangis sajalah. Bukan dek karena pura-pura pak, dek karena tangislah diri kita. Kenapa lihat Ka'bah kita pun tak bisa terharu seperti ini. Melihat orang-orang baru melihat Ka'bah itu luar biasa kerinduan mereka, menangis mereka itu. Maka inilah insya Allah cita-cita kita, niat kita bersama sebentar lagi akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita manasik umrah bersama Sinai. Langkah awalnya kita awali dengan mengenal apa itu keutamaan kota Mekah, kota Madinah dan juga keutamaan umrah. Yang pertama, mengenai keutamaan tiga tempat ini ibu dan bapak, ada anjuran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad dahulu pernah memotivasi kita, menganjurkan kita untuk mengunjungi tiga tempat mulia. Apa kata Nabi? La tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau kalian ingin melakukan perjalanan jauh, mengunjungi tempat tertentu, maka persiapkanlah dengan sangat baik untuk mengunjungi tiga tempat ini. Apa tempat itu? Tak keluar. Alai. Apa itu? Yang pertama adalah Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Alhamdulillah ibu dan bapak, sepanjang tahun Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi bisa dikunjungi oleh kaum muslimin baik ketika melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Tapi sayang memang ada satu yang belum bisa kita kunjungi pada hari ini secara bebas, itulah Masjidil Aqsa yang sampai hari ini masih berada dalam penjajahan Zionis Israel. Sama-sama kita doakan Pak Bu, semoga saudara kita kaum muslimin di Palestina segera terbebaskan dari penjajahan Zionis Israel. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Pak tak ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi saja bisa kita. Ke Masjid Aqsa mudah-mudahan kita sampai juga ya Pak ya. Nah ini dia. Jadi tiga masjid ini namanya Masjidil apa Bu? Hilang-hilang nih Bu ya. Muncul ya. Kita lanjutkan saja sampai mana. Jadi tiga masjid ini, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjid Nabawi ada di kota Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Ini tempat-tempat mulia, tempat-tempat yang memang seharusnya kita kaum muslimin memberikan perhatian lebih kepada tempat-tempat ini, karena di sini kita melaksanakan ibadah. Lanjut. Yang kedua, kenapa kita sangat dianjurkan menuju tempat tersebut? Karena memang yang kedua adalah pahala kita mengerjakan sholat di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Mungkin kita sama-sama dengar ibu ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sholatun fi masjidi hadza
afdalu bi alfin mimma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabi itu namanya Masjid Nabawi. Kata Nabi, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 kali dibandingkan salat di tempat-tempat lainnya. Illa fi Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram keutamaannya sampai 100.000 kali. Coba bayangkan Bu, 100.000 kali itu kita sholat. Kalau kita sholat di rumah kita masing-masing, 100.000 kali sholat ini berapa tahun kira-kira itu? Sehari 5 kali sehari semalam. Kalau sebulan 5 dikali 30 apa Bu? 150. Kalau sampai 100.000 itu Pak. Lalu berarti kalau 1 bulan 150, kalau 1 tahun 150 dikali 12 1.800. Kalau sampai 1.000 kali Pak, kalau sampai 1.000 kali, 1 tahun kita salat di rumah itu bisa 2 kali salat di Masjid Nabawi. Tapi sudah sampai ke 100.000? Enggak. Berarti kalau mau kita 100.000 kali salat, 100.000 dibagi 2.000 misalkan berapa tuh? 100.000 dibagi 2.000, 50 tahun apa misalnya sholat lagi rumah Mas Haji, bolak-balik 50 tahun tidak putih-putih, itu ternyata menyaingi pahala 1 kali sholat di Masjidil Haram. Itu pahala yang luar biasa Pak. Maka jangan sampai begitu kita sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jangan sampai yang paling banyak itu sholat di kamar hotel. Alasan panik Ustaz, hari dingin Ustaz, dingin lo pada di Bukit di sana. Apalagi nanti kita pergi Ibu dan Bapak di akhir bulan Januari. Kemarin kita bertanya kepada teman yang sudah sampai di sana, itu suhunya lebih dingin daripada di Bukit Tinggi. Jadi memang kita butuh persiapan, bawa jaket yang tebal, terutama mungkin di kota Madinah ya. Nah, di situ agak dingin, kalau ke Mekah sudah mulai agak stabil mungkin cuacanya. Tapi yang jelas, jangan sampai ibadah umroh kita nanti justru lebih banyak kita di hotelnya daripada di Masjid Haram, Masjid Nabawinya. Rugi kita Pak. Kalau sekedar pergi tidur-tidur saja ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, maka lebih baik kita di rumah saja. Maka jauh-jauh. Ya, ini keutamaan luar biasa. Jangan sampai sholat 5 waktu kita justru banyak kita lakukan di hotel saja. Ini keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam hadis Nabi dikatakan apa? Al-umratu ilal umrati, dari satu umrah menuju umrah yang lain, kafaratun ma bainahunna, menjadi penggugur dosa-dosa. Jadi memang kita pergi umrah ini Ibu dan Bapak untuk menggugurkan dosa. Kita tinggalkan dosa kesalahan kita di sana. Kita tinggalkan semua bentuk hal-hal yang dahulu pernah kita biasakan ketika kita di tanah suci. Jangan sampai tiba di sini pulang-pulang jadi tambah parah. Ya, ada orang pulang haji bukan malah tambah baik, malah tambah apa? Jaleklah Pak tuh pulang Makkah. Dulu celana panjang kita serawal ya. Itu jangan sampai terjadi. Makanya memang kita sebelum berangkat ke tanah suci itu Ibu dan Bapak harus membiasakan diri dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Kamu ingin kita latihan saudara Ibu dan Bapak, coba diangkat tangan keduanya ke atas. Ya, angkat tangan keduanya. Sekarang pertemukan antara telapak tangan kanan dan tangan kiri. Bisa? Caranya gitu. Dimasukkan. Bisa Pak? Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Coba saya lihat mana yang paling hati, tangan kiri atau tangan kanan? Kanan atau kiri? Bisa tak kira-kira yang tangan kanannya dia deh? Ini coba ganti tangan kiri deh. 1, 2, 3. Bawa dari siapa? Kamu. Karena tidak biasa. Bu Pak, kebaikan itu, ketaatan itu tidak datang dengan sendirinya. Dia perlu dibiasakan. Betul kita pergi ke tanah suci dalam rangka memperbaiki diri, tapi tidak ada orang begitu sampai tanah suci langsung jadi baik Pak. Tidak, itu perlu diusahakan, diupayakan. Maka sebagaimana kita tadi sudah terbiasa melakukan misalnya tangan kanan itu di atas. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ketaatan dan kebaikan juga seperti itu. Kalau kita mau juga baik sepulang dari tanah suci, minimal pulang kita dari manasik ini, mulailah latih diri kita untuk membiasakan kepada ibadah kita.
ringankan langkah kaki kita ke masjid. Karena siapa yang ringan langkah kakinya ke masjid ketika di tanah air, itu juga nanti yang ringan langkahnya ketika di tanah suci. Kalau sudah biasa di tanah suci, insya Allah terbawa juga sampai ke tanah air. Maka ini ibu dan bapak, kita sedang membiasakan diri. Kita sedang melayakkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi tamu-tamunya Allah, menjadi umatnya Rasulullah. Karena kita berada di salah satu tempat paling mulia di muka bumi ini, yakni di kota Makkah dan juga kota Madinah. Nah, itu beberapa keutamaan, beberapa fadilah yang insya Allah bisa sama-sama kita dapatkan dengan catatan kita sama-sama memanfaatkan masa-masa kita ketika kita sudah berada di kota Makkah dan juga kota Madinah. Ini tadi ibu dan bapak ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, pahala salat di Masjidil Haram, pahala salat di Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi kalau kita lihat dari atas. Nah, kalau ibu dan bapak melihat biasanya ada payung-payung Ustaz di matu, itu berarti payung sedang ditutup, Pak. Nah, ini payungnya, ini yang tonggak-tonggak ini payung sebenarnya ini, Pak. Nanti dia ketika sudah mulai agak terang hari dibukanya untuk menghindari sengatan cahaya matahari. Ini tadi dari satu ibadah umrah menuju umrah lainnya menjadi penggugur dosa. Nah, sekarang mari kita lihat persiapan jamaah. Apa persiapan yang mesti kita lakukan ibu dan bapak? Tentunya yang pertama sekali persiapan fisik dan juga jasmani kita. Ya, kalau bisa memang sebelum kita berangkat ini ibu dan bapak sudah mulai latihan, banyak melakukan perjalanan jauh, maraton, jalan pagi. Ada lakukan Bu? Bapak-bapak ada Pak? Nah, kalau belum biasa-biasakan Pak. Karena apa? Selama kita di tanah suci, yang paling dibutuhkan memang banyak bergerak. Dari hotel ke masjid, dari masjid ke tempat-tempat lain, ya pergi ziarah, pergi melakukan kunjungan, itu semuanya pergerakan kaki kita. Tidak pakai bus kita Ustaz lain. Cuma yang namanya tempat tadi kan ada tempat parkirnya, kita harus tetap berjalan. Ya, dari hotel ke Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kita berjalan. Maka perlu di sini pembiasaan banyak berjalan. Minimal 2-3 hari ke depan tetap usahakan latihan. Seberapa banyak talok silakan. Ya, ini upaya kita untuk mencapai kemakmuran. Jaga makan. Tadi sudah dinasihatkan, sudah diingatkan jangan sampai dilapih-lapihan selero menyerang ke bangkai. Apalagi yang berminyak-minyak, yang banyak kolesterol. Kok bangki ikuti begitu kita katakan. Begitu juga nanti tiba di tanah suci. Nanti kan udaranya dingin ibu dan bapak. Jadi tolong betul-betul jangan sampai nanti asal nampak air miliknya Zam-Zam kita minum. Ya, biasanya air Zam-Zam itu ada namanya itu teko, gentong, namanya Pak. Galon gadang. Biasanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasanya 2 kiri kanan itu dingin Pak, yang di tengah-tengah biasanya tidak dingin. Cari saja nanti tulisan not cold. Ya, tidak dingin. Apalagi saat itu kita musim dingin. Dan mentang-mentang air Zam-Zam sehat Ustaz betul, tapi kalau dingin kan sakit juga ya. Jadi betul-betul diperhatikan karena ini berpengaruh kepada kesehatan kita. Untungnya kita nanti tidak musim panas. Dia memang tiap-tiap musim itu punya tantangannya. Nah, kalau musim dingin minumnya kan agak kurang. Nah, kurang minum dehidrasi payah keluar. Jadi diatur. Nanti di hotel insya Allah juga ada air penghangat airnya, bisa kita ambil air itu untuk kita campur. Jadi kita hangatkan tubuh kita dengan banyak minum juga di sana. Jangan lupa juga terakhir perbanyak olahraga, jaga kesehatan. Ini persiapan pertama, persiapan fisik. Yang kedua, persiapan rohani. Ya, persiapkan jiwa kita ibu dan bapak. Kita akan menghadap sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Kalau bisa sebelum berangkat ambil wudhu dahulu, sebelum mandi wajib laksanakan salat taubat 2 rakaat. Niatnya apa Ustaz? Salat sunat taubat seperti kita salat sunat biasa. Laksanakan salat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat lain yang kita bisa baca. Rakaat kedua baca surat-surat lain. Setelah itu setelah salam mohon minta ampun kepada Allah. Jadikan ini sarana kita menggugurkan dosa-dosa. Laksanakan salat taubat. Lalu kemudian apa lagi? Mempelajari persiapan keilmuan. Dan inilah bekal kita. Bagaimana kita nanti melaksanakan ibadah umroh di sana mengikuti ketentuan dan petunjuknya Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan ada 2 ibadah ibu dan bapak yang ini sangat ditekankan oleh Nabi, kita mengamalkannya sesuai petunjuk Nabi. Apa itu? Yang pertama adalah salat. Sallu kama ra'aitumuni
usalli. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Yang kedua kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara kalian melakukan manasik, baik manasik haji maupun manasik umrah. Jadi kita ikuti. Nah, bagaimana ketentuan yang diajarkan oleh Nabi berkenaan dengan persoalan umrah ini? Maka kita perlu mengenali apa itu fikih umrah, bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah umrah. Sekarang kita awali. Umrah itu apa? Secara bahasa ibu dan bapak, kata umrah itu sendiri berarti ziarah. Arti umrah adalah ziarah. Kalau awak mendengar kata ziarah di kampung kau ada istilahnya Pak. Kagubuah Pak ya. Padahal apa? Ziarah itu sebenarnya bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya berkunjung. Artinya Jadi setiap kita kalau pergi berkunjung, baik ke rumah kawan, baik ke rumah minantu, baik ke rumah mintu, itu namanya ziarah. Cuman di awak kata ziarah ajok dikaitkan dengan ziarah Padahal arti ziarah kubur itu mengunjungi adik melaki kata itu jadi kata ziarah ke kubur sendiri. Padahal arti ziarah itu adalah berkunjung. Jadi orang yang umrah itu artinya berkunjung ke bait. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan bahwa umrah itu adalah berkunjung ke rumah Allah dengan tata cara tertentu dan melakukan serangkaian ibadah tertentu. Ada etika-etikanya, ada caranya, ada rukun-rukunnya, supaya berkunjungnya kita itu berbeda dengan berkunjung ke tempat lain. Kalau kita berkunjung ke tempat lain kan itu saja Ibu ya. Begitu sampai di tempat itu turun kemudian ambil HP. Apa yang lakukan? Bakodak. Kecil orang tinggi bakodak. Di mana bumi dipijak di situ kita. Tadi sudah dijelaskan. Boleh kita bakodak, tapi ketika saat-saat ibadah fokus kita ibadah. Jangan sampai semua sesi ibadah kita orang lain tahu. Atau semua tempat-tempat yang seharusnya kita khusyuk, justru malah kita sibuk mengabadikan momen itu lalu lupa mengambil momen-momen waktu mustajab, momen-momen kita banyak berdoa, momen-momen seharusnya kita memperbaiki diri. Jadi ini makna dari kata umrah. Baik, sekarang kita pindah rukun dan ketentuan ibadah umrah. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah pada dasarnya ibu dan bapak supaya dia sah maka harus terpenuhi rukun-rukun yang ada dalam ibadah tersebut. Harus terpenuhi rukun. Rukun kau apa Bu Pak? Rukun kau. Ya, rukun ini adalah yang menentukan sah tidaknya ibadah. Ada dia terlaksana dalam ibadah umroh kita, sah ibadah umroh kita. Tapi kalau dia tidak ada, maka umroh kita tidak. Maka ini penting Bu Pak. Momennya sebantanya, yang umroh ke mana sebantah sebenarnya Pak. Kalau kita mulai start dari awal sampai selesai itu paling cepat bisa 3 jam, paling capek. Tapi kalau tak terpenuhi rukunnya, khawatir kita yang 3 jam itu malah tak sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, di sini kita akan pahami apa saja rukunnya. Yang pertama, orang yang akan melakukan ibadah umrah, dia harus memulainya dengan berniat dengan menggunakan kain ihram. Kalau bagi bapak-bapak kain ihramnya khusus ada. Ya, kain ihram. Sudah ada kain ihram semua Pak ya? Ini memang nanti karena kita begitu sampai kita tidak langsung umroh ya. Jadi kita sampai pertama sekali itu ibu dan bapak kita akan landing di Jeddah lalu kemudian pergi ke Madinah. Nah kita di Madinah sudah mulai umroh kan? Belum mulai. Kita sampai di Madinah yang kita lakukan adalah melaksanakan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Kita belum umroh, tetapi kita mulai membiasakan diri kita dengan rangkaian ibadah supaya nanti pas ketika sudah umroh rohani kita sudah naik. Spiritual kita sedang tinggi-tingginya berangkat kita umroh. Nah itu dia ibu dan bapak. Nah orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, dia harus memasuki pintu ibadah itu sendiri. Sama seperti sholat. Sholat diawali dengan takbiratul ihram. Tetapi untuk umroh orang mengawalinya dengan menggunakan kain ihram. Bagi bapak-bapak menggunakan 2 kain. Ya, 2 kain. Yang satu dipakai untuk bawah bagian sarung, yang satu lagi untuk menutupi badannya. Sementara yang ibu-ibu bagaimana?
ibu-ibu menggunakan pakaian yang menutup seluruh auratnya, dikecualikan daripadanya muka dan telapak. Jadi untuk menghafalnya mudah Pak. Bagi yang bapak-bapak wajib menggunakan dua jenis kain. Bagi ibu-ibu menutup semua anggota tubuhnya kecuali dua, bagi sama-sama dua. Ya, bapak-bapak menggunakan dua kain, sementara ibu-ibu menutup semua tubuh kecuali dua, bagi apa itu? Muka dan telapak tangan. Ambo tanya yang telapak tangan yang mana? Kok? Kalau punggung tangan. Ya, sebahagian jemaah ada yang memang saking hati-hatinya dibukanya telapak tangannya, ditutupnya punggung tangannya. Maka adalah seperti namanya tubuh ya, sarung tangan tapi yang ditutupnya punggung tangan saja. Pernah lihat? Nah, itu ada sebagian seperti itu. Ada yang pakai itu? Kalau ada yang memakai itu boleh. Tetapi bagi yang tak punya bagaimana Ustaz? Itu juga tak masalah. Kenapa? Karena telapak tangan ini satu paket dengan punggung tangan. Tetapi sebagian ulama memang ada yang berhati-hati. Diambil saja karena yang diizinkan itu telapak tangan, berarti punggung tangan tidak boleh, makanya ditutup. Makanya kita menemukan Pak Bu sebagian jemaah menggunakan itu. Kalau diambil boleh pilih. Kalau yang sudah ada silakan dipakai. Kalau seandainya belum ada, terbuka pun telapak tangan dan punggung tangan, ini hukumnya tetap sah, boleh ibadah umrohnya dilakukan seperti itu. Nah, untuk bapak-bapak, ini kain ihramnya sudah ada. Nanti Pak, meskipun saya tahu ya ini Allah pernah Pak pakai sebelumnya. Nah, di rumah pakai baju saja. Ini nanti kita juga akan praktek ya Pak ya. Kalaupun hari ini karena bapak-bapak tidak membawa kain ihram, nanti di tanah suci sebelum kita berangkat kita juga akan manasik sekali lagi untuk memantapkan. Tapi nanti minimal kita akan pergunakan ini yang jelas. Ketika kita sudah mengenakan kain ihram dan akan berniat, kita harus memastikan tidak ada lagi kain yang berjahit. Tidak ada yang menggunakan celana dalam. Jadi baca romasannya Pak, semana tidak ada aturan khusus, ya. Tidak ada aturan khusus, aturan baku mengenakan kain ihram. Ibu-ibu kalau begini ya, nah, itu bantu apa-apa. Jadi boleh Pak dimasukkan saja sebelah sini, ya. Dibuat yang sebelah kiri lebih panjang. Nah, ya kan Pak. Yo, sebenarnya teorinya macam-macam Pak. Jadi Pak bebas memakai, mau pilih seperti itu. Ya. Jadi setelah begini, kita lipat lagi ke dalam. Gitu. Kok dia pakai baju jadi kurang rapi. Kalau tanpa baju nggak bisa. Digulung-gulung. Kok jadi agak tabah di tengah kok Pak. Kan tulis gini kok. Jadi kalau tebal di sini, insya Allah dia tidak terlalu menerawang. Nah, baru kemudian kita pakai ikat pinggangnya. Nah, itu kan insya Allah pacu lari apa di tengah kan? Ya, tapi kalau tidak pas, khawatirnya nanti kita sedang lari tinggalnya belakang. Ini harus kita lihat ya. Kemudian, sedangkan yang satu lagi ini untuk bagian atas. Nah, selama kita melaksanakan ibadah umroh, setelah kita berniat nanti, yang ini boleh kita lipatkan ke atas. Nah, kalau kita sudah berniat, ini boleh kita lakukan di atas, tapi ingat tidak boleh dipakai untuk menutup kepala. Kok dinginnya terasa hari ini, tahu di kampung biasa ikut. Ya jangan, karena salah satu larangan ihram orang kalau sudah mulai berniat tidak boleh menutup kepala, bukan menutup kepala. Ya, khusus untuk bapak, karena bapak-bapak tidak boleh menutup kepalanya. Biarlah dalam bus hari dingin, AC-nya kuat. Nanti kalau dingin sampaikan saja biar kita minta untuk menurunkan AC-nya. Dan sampai dingin Ustaz, baju di kepala tidak boleh. Tidak boleh pakai peci, tidak boleh menutup kepala dengan peci. Nanti ketika tawaf kita akan memindahkannya. Dililitkan di bawah ketiak. Jangan sampai salah. Di bawah ketiak tangan dan tangan kiri loh. Apa tak balik Bang? Dulu pernah ada yang salah ya Pak. Ini salah ini. Bukan tangan kiri yang kita buka, tetapi tangan kanan. Kapan kita melakukan ini? Ketika sedang tawaf. Jadi tawaf itu memang sebenarnya buka yang sebelah tangan kanan. Nanti ketika sa'i balik lagi nggak ada masalah. Nah, ini boleh. Dan nanti untuk yang bagian atas ini bisa kita perkuat dengan menggunakan tas, karena kita akan membawa tas yang sudah dibagikan itu. Namanya tas sandang yang untuk paspor. Nah, jadi tas sandang itu biasanya kita bawa kemana-mana. Karena boleh jadi nanti apa Pak? Boleh ya? Sebab kan kadang-kadang Pak pitih ada di situ. Kadang kalau ditinggal di hotel kok cameh atau
atau HP atau jam tangan rasanya berat, rasanya dipakai, harapkan ke sana. Ya, itu boleh kita bawa. Dan kemudian orang yang sudah mengenakan kain ihram, tadi Pak ya, dia sudah mengenakan kain ihram, lalu kemudian kita akan mulai mengambil niat di tempat yang sudah ditentukan. Jadi ibarat kata ibu dan bapak, orang yang ingin ibadah umroh, maka dia memulainya pada titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ini adalah Masjidil Haram, maka ada di sekeliling kawasan tanah haram itu titik-titik di mana kalau kita ingin masuk ke dalamnya, kita harus pasang niat sebelum masuk ke batasan kota tadi. Ibarat kata kalau aku kan di Bukit Tinggi kemudian kan ada batas kota Bukit Tinggi. Sebelum masuk ke Bukit Tinggi itu harus ambil niat di luar kota Bukit Tinggi, di luar batas kota. Disitulah kita mulai mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yuk kita baca semua ibu. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau kita semua sudah mengenakan kain ihram dan kita sudah membaca niat tadi, maka kita sudah melakukan rukun pertama dari ibadah yaitunya berniat dengan menggunakan kain ihram. Yang ibu-ibu sama, yang menggunakan pakaian putih, kita sepakati yang putih saja ya. Putih ada ya? Atau hitam? Putih ya, kita sudah sepakati putih, biasa mau apa-apa putih ibu-ibu ya. Setelah semuanya kita pakai, pastikan bapak-bapak tidak ada lagi yang mengenakan celana dalam, singlet dan lain-lain, tidak boleh pakaian yang berjahit. Setelah semuanya siap, nanti akan dipandu oleh pembimbingnya. Kita sama-sama berniat. Boleh jadi di masjid yang ada di Bir Ali, ya di masjid itu kita sama-sama berniat. Baru setelah itu kita naik nanti ke bis. Nanti di bis akan diingatkan lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan memasuki tanah haram. Pastikan tidak boleh lagi kita melanggar larangan-larangan ihram. Apa saja yang menjadi larangan? Coba lihat ini pakaian ihram kita. Laki-laki 2 lembar kain berwarna putih, tidak terjahit. Perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini ya Bapak ya. Ini pakaian ihram kita. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke dalam rukun pertama dari ibadah umroh ini, maka berlakulah bagi dirinya larangan-larangan yang tidak boleh dia kerjakan. Apa larangan itu? Ya, sama seperti kalau kita mau sholat, Pak. Kalau sebelum sholat boleh kita makan, Pak. Ketika sholat boleh makan. Nah, sebelum sholat boleh kita bicara. Dalam sholat boleh kita bicara. Nah, begitu juga orang yang ihram. Kalau dia sudah berniat ihram, maka berlakulah beberapa larangan. Sebelumnya larangan itu tak berlaku, boleh orang melakukannya. Tapi karena dia berniat ibadah, ini bentuk pantangan dan larangannya. Nah, ini dia. Larangan-larangan ihram apa saja itu? Nah, ini dia. Dilarang memakai parfum, wangi-wangian. Makanya sampai Ustaz, wangi gozan ambo bani bana, parfum raudhah. Dari tempat umroh harum sekali dipakai ketika sudah dalam. Berarti dia melanggar larangan ya. Nanti ada hukumannya. Jangan pokoknya kita melakukan ini. Yang kedua, dilarang memotong kuku dan rambut. Potong kuku, potong rambut. Atau apalagi dilarang juga berburu. Nampak merpati rancak ya Pak, nanti di sana kan banyak merpati, kita buru. Rancak lah merpati, Ustaz, jarang ada di kampung apa itu. Diambil, jangan. Kemudian apa lagi? Dilarang juga melakukan hubungan suami. Ada yang suami istri berangkat ini benar Bapak? Ada? Beko ketika ibadah Pak, jaga-jaga Pak ya. Sebelum niat silakan, kita mau kemana-mana. Tapi kalau sudah kita melaksanakan niat itu, harap dijaga dan hati-hati. Nah, karena memang ini nanti sangat berpengaruh kepada ibadah umroh kita. Apalagi kemudian khusus bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Apa maksudnya? Yang dia mengikat antara satu sisi dengan sisi lain. Seperti celana dalam atau singlet atau baju kaos, ya baju kemeja itu tidak boleh. Ada dulu jemaah memang dipakainya lah, mungkin karena dingin ya Pak ya, dipakainya celana dalam. Yang penting beko saat ambo ketika bania ambo tanggaan. Ternyata kita sudah berniat apa kontak kama-kama tadi. Lalu beliau awak lah berniat beliau masih pasang itu juga.
Nah, ini melanggar namanya, maka perlu waspada kita. Kalau kita sudah pakai kain ihram ini, maka betul-betul perhatikan jangan sampai lagi ada kain-kain yang berjahit yang kita pakai. Ini dia. Kemudian apa lagi? Dilarang menutup kepala. Maka kopiah tidak boleh pakai. Biarlah kopiah hitam, biarlah kopiah haji, jangan dipakai. Karena kita sudah memasuki ibadah niat untuk umrah. Memang itu syarat dan ketentuan Pak, tidak boleh menutup kepala. Apalagi yang lain, dilarang memakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, jadi nanti memang kita menggunakan terompa saja Pak, pakai sendal. Kalau ibu-ibu justru kebalikannya, harus menutupi semua anggota tuh, pakai kaos kaki yang menutupi aurat kita tutup. Bahkan sekarang sudah ada juga itu kaos kaki yang khusus untuk tawaf. Kalau khawatir kita dinginnya lantai itu untuk tawaf, ada yang khusus menutupi telapak kaki kita saja sampai di bawah mata kaki. Ini kalau ada tempatnya boleh nanti dijadikan persiapan juga bagi ibu-ibu atau siapapun yang mau menggunakan itu tadi. Jadi larangan ihram ini berlaku. Oh, kalau mau itu Ustaz, payah kita nanti ibadah umrah Ustaz, banyak larangannya. Ingat Pak, dilarang itu bukan semenjak kita sampai Madinah. Ya, kita kan besok pertama kali ke Madinah, bukan ketika itu dilarang. Dilarang itu hanya ketika kita sudah berniat untuk umrah. Biasanya besok kalau kita dari Mekah, dari kita Madinah ke Mekah pergi umrah, kita akan berangkat itu biasanya siang atau ba'da zuhur. Sampai kita nanti malam jam 9 atau jam 8 di Tanah Suci, masuk kita ke hotel, makan kita dulu, setelah itu baru kita ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i sampai selesai. Adalah mungkin tengah malam atau menjelang subuh kita baru selesai. Kalau sudah selesai, sudah tidak lagi berlaku larangan ihram. Jadi hanya untuk menjaga sehari itu saja. Jadi betul-betul diingat Pak, Bu, larangan-larangan ini itu jangan dilakukan selama kita sudah berniat untuk umrah. Ini dia yang perlu kita antisipasi. Silakan Pak. Berniat umrohnya sejak kapan, Ustaz? Kita berniat umrohnya ketika nanti, kalau kita dari Madinah, itu nama tempat kita berniatnya di Bir Ali Pak. Ada nama tempat Masjid Bir Ali atau bahasa lamanya Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah namanya. Di situ kita mengambilnya. Jadi kalau kita ibaratkan ya Pak ya, ini misalkan Tanah Suci, Kota Mekah, maka orang yang datang dari berbagai daerah dia akan melewati batas-batas ini. Sebelum dia memasuki tanah itu, berhenti dia di sini, di situ dia mengambil niat. Bagi orang yang dari Madinah, tempat ambil niatnya Bir Ali, Zulhulaifah. Bagi orang yang dari Indonesia, Yalamlam tempatnya. Misalkan dia tidak ke Madinah dulu, langsung dia ke Mekah, Yalamlam nama tempatnya. Bagi orang yang dari Mesir, dari Syria, tempatnya nanti di Juhfah atau Rabi'ah namanya sekarang. Nah itu kira-kira ya Pak ya. Jadi kita nanti akan mengambil niat di sana. Berapa lama jaraknya? Jauh Pak. Dari di Madinah kita mengambil niat sampai ke Mekah itu mungkin jaraknya ada sekitar 5 jam perjalanan naik bis. Nah, jadi betul-betul di masa itu berlaku larangan-larangan ihram, tidak boleh kita langgar. Itu kira-kira Pak ya. Itu tempatnya. Jadi kita nanti mengambil niatnya di Bir Ali bagi yang kita berangkatnya dari Madinah untuk menuju kota Mekah. Baik, masih ada Ibu dan Bapak yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Iya Bu. Oh, tidak bisa panjang, aman Bu, nanti kita bimbing. Satu hal yang perlu kita ingat Ibu dan Bapak, dalam ibadah umroh ini hanya satu saja rukunnya yang menggunakan ucapan. Selebihnya tidak ada lagi ucapan yang wajib. Ucapan yang wajib dalam ibadah umroh itu adalah niat. Sependek-pendek niat, labbaik Allahumma. Bisa Bu? Bisa Pak? Alasai berapa? Tambahan-tambahan lain itu kan lengkap sih banyak. Boleh kita baca, boleh juga tidak. Tapi kalaupun dibaca, jangan khawatir, kita akan membacanya bersama-sama. Diucapkan oleh satu pembimbing, nanti diikuti oleh Ibu dan Bapak, kita ulang bersama-sama. Jadi jangan khawatir. Kita ikut saja Bu. Itu loh gunanya ada pembimbing. Kalau enggak baca sih Ibu ikut buku tadi kan. Banyak yang akan dibaca. Jadi fungsinya pembimbing itu memudahkan ibadahnya Ibu dan Bapak. Ya, silakan Pak. Bagaimana dengan wudu, Ustaz? Wudu? Belum rukun atau gimana? Kalau berwudu, nah ini perlu kita ingatkan Bapak. Orang yang melakukan ibadah umroh sebaiknya memang dalam kondisi suci. Tetapi ketika dia berniat, kalaupun dia tidak dalam kondisi berwudu, niatnya tetap sah. Nah, segala rangkaian ibadah umroh itu, kalaupun wudunya batal,
niatnya masih tetap sah, kecuali kalau dia mau tawaf. Seketika orang mau tawaf, tawaf ini adalah ibadah yang butuh kepada kesucian. Maka kita nanti kalau sudah berniat batal wudhu kita, tidak ada masalah. Jalan saja terus. Kita akan mau ke kota Mekah, kita akan mau ke hotel. Setibanya di hotel, maka kita ambil wudhu kita lagi. Begitu kita mau tawaf, pastikan kita berada dalam kondisi suci. Ya, berarti memang niat ini wudhu ini sangat penting, terutama saat kita akan melakukan tawaf. Selesai tawaf, telapkan tuh misalkan, mohon maaf, apakah sah umroh kita? Masih tetap sah, karena umroh itu tidak perlu kepada kita dalam kondisi wudhu atau tidak. Tapi tentu sebaiknya kita menjaga wudhu. Itu ya Pak ya. Baik ya Bu. Nah, nanti kita bahas ketika sedang tawaf. Ini baru sabar dulu. Sebelum nanti kita sampai ke sana insya Allah. Sabar Bu ya. Nah, kita baru masuk rukun yang pertama, niat. Ya. Oh iya betul. Ya, menggunakan itu ya. Siapa yang akan pakai Bu? Bagus ya, bagus. Ini berarti memudahkan urusan bapak-bapak. Makasih banyak ya. Kalau memang celananya itu memang tidak menggunakan jahitan, jadi yang maksud berjahit itu apa Ibu dan Bapak? Pertemuan antara sisi dengan sisi lain itu dijahit, itu maksudnya tidak ada. Jadi kalau seandainya celananya itu dibuat saja seperti ini, itu tidak ada masalah. Selama tidak dijahit antara ujungnya dengan ujungnya. Apa contoh kain berjahit? Iko kan sebenarnya dari bahan jahitan Bu ya. Nggak berjahit bala Ustaz, kan berjahitan sebenarnya kok. Banang mah. Cuman yang dimaksud berjahit itu adalah antara ujung kain dengan ujung kain bertemu dijahit dia. Itu yang tidak boleh. Adapun yang kain ini kan lepas saja dia. Antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tidak dijahit seperti kain sarung. Sarung itu kan modeko ya Pak ya. Cuma bedanya apa? Ujung dari kain itu bertemu dengan ujung yang lain, dan itu dengan cara dijahit. Nah, itu maksudnya dijahit. Jadi kalau kain ini saja dibalutkan dari atas ke bawah itu tidak ada masalah. Atau mungkin direkatkan dengan menggunakan perekat, itu juga tidak masalah. Karena tidak ada unsur jahitan di dalamnya. Jadi boleh Pak ya. Tapi kalau misalkan ingin aman, damai sentosa ya Pak ya, boleh tidak memakai itu. Kenapa? Karena banyak orang juga tidak menggunakannya. Jadi jangan khawatir Pak. Jadi keuntungan kita tidak cuma kita yang melakukan itu. Ada orang mau dituju. Cuma memang jago-jago saja lah nanti ya. Jangan sampai nanti offset ya. Dan terlalu pakai itu atau bahaya. Oke, baik Ibu dan Bapak, itu niat yang pertama. Rukun umroh yang pertama adalah nih. Yang kedua, nah ini kita masuk lagi nih. Kita masuk ke Masjidil Haram. Setelah kita dari hotel, kita masuk bersama-sama. Nanti juga akan dibimbing. Ketika kita baru masuk pertama, ketika itulah kita langsung akan menyaksikan Ka'bah Al-Musharrafah di sana. Tempat yang betul-betul kita rindukan, yang sudah lama kita tanamkan cita-cita kita sampai akhirnya kita ke sana. Dan ketika masuk kita baca doa-doa ketika kita melihat Ka'bah. Nanti akan kita praktekkan di luar Pak ya. Nah, masuk kita lakukanlah rukun yang kedua, yaitunya melaksanakan tawaf. Tawaf ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dengan ketentuan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ya, Ka'bah berada di sebelah kiri. Kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, begini Pak ya. Dan itu kita memulainya dari sudut Ka'bah yang dinamakan dengan sudut Hajar Aswad. Kenapa dinamakan sudut Hajar Aswad? Karena memang di sudut itu terdapat Hajar Aswad. Nah, ini bentuknya. Kalau kita ketika tawaf, kita meletakkan kain tadi di bawah ketiak, di tangan sebelah kanan. Ini khusus bapak-bapak ya. Nanti jangan khawatir Pak, akan kita pandu, jadi insya Allah tidak akan keliru. Sedangkan di luar tawaf, ketika sa'i misalnya, atau ketika kita berada di perjalanan, maka ketika itu kita menggunakannya seperti biasa. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya kita mungkin ada yang lupa, ketika kita berjalan, setelah kita berniat, ketika itu kita sudah dianjurkan banyak-banyak talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus banyak kita baca semenjak kita sudah mengambil niat. Sampai kapan Ustaz? Sampai sebarang taluk. Ya, pokoknya sebelum kita mulai melakukan tawaf. Kalau kita sudah tawaf tidak baca lagi talbiyah karena ada lagi nanti doa yang lain. Nah, ini dia. Rukun yang kedua dari ibadah umroh tadi adalah melakukan tawaf. Ingat Pak Bu, jumlahnya sebanyak 7 kali putaran. Dulu ya, orang memulainya dari rukun Hajar Aswad itu, ketika dia memulainya, dia pastikan misalkan itu sudut Hajar Aswad. Kita memulai dari sini, maka dulu biasanya orang menyentuhkan tangannya ke Hajar Aswad. Karena dulu orang tidak ramai. Tapi kini Pak Bu, baru saja kita masuk orang laba geludu di sini, banyak orang di situ. Maka kita tidak lagi menyentuh Hajar Aswad, tapi yang kita lakukan cukup mengangkat tangan, lambaikan tangan, kemudian dikecup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baca ya. Kita memulai dari sudut Hajar Aswad, kita angkat tangan, kemudian kita kecup sebagai ganti dari orang sebelumnya itu mereka mencium Hajar Aswad. Diciumnya Hajar Aswad, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dia putar. Nanti begitu sampai lagi cium lagi. Tapi kan kita nanti tidak semudah itu. Orang sangat ramai dan memang kita tidak menganjurkan ketika baru sampai mencium Hajar Aswad, jangan. Atau bahkan mendekati Ka'bah, jangan. Kok teragakna apa maci-maci Ka'bah, yo mau diikuti suatu kan gitu ya. Jangan dilakukan saat melakukan ibadah umroh. Di luar umroh silakan. Kenapa? Karena ketika umroh kita harus bersama dengan rombongan. Kalau kita lari sendiri terpisah susah nanti pada Bapak. Yang kedua, kiswah itu kadang-kadang menggunakan parfum, wangi-wangian. Kalau kita menyentuh berarti kita sudah menggunakan wangi-wangian. Terkena kita larangan ihram. Jadi pokoknya Ibu dan Bapak, kalau kita umrah nanti sesinya itu yang penting kita bersama-sama dahulu, tidak terpisah dari rombongan. Kita tunaikan yang wajib dulu. Kita patuhi nanti anak Ustaz pembimbing. Kalau sudah selesai mau kita kemana setelah itu bebas silakan. Ya, kita mulai setelah itu akan kita baca nanti ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada dasarnya Ibu dan Bapak, ketika tawaf tidak ada bacaan yang betul-betul wajib yang harus kita baca, tidak ada. Bacaan-bacaan yang ada baik di buku manasik kita itu adalah bacaan yang boleh kita pilih. Kalau kita ingin membacanya bagus, kalau kita punya doa yang lain itu juga tidak ada masalah. Khawatirnya nanti kalau ibu bapak fokus kepada bacaan, jadi ketika cari buku pasti lihat ke mungko kawan hilang, maka kawan nanti di mungko. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kalau fokus kepada buku, misalnya kita tidak bisa baca kecuali pakai kacamata. Dicari kacamata tidak usah bahkan dikacu. Tabuk kacamata rumput, kacamata cucu belum tabuk. Ya, maka bagaimana caranya? Kalau nanti kita ada pembimbing, ikuti saja ustaz pembimbingnya. Kalau ternyata ustaz pembimbing jauh, kita agak di belakang sedikit, tak terdengar karena orang juga banyak. Kadang-kadang pembimbing asinan yang terdengar pembimbing sebelah. Karena kan jemaah travel juga banyak yang lain. Ikuti saja mana yang kita terdengar. Dan kalaupun tak ada satupun juga yang kita terdengar atau suaranya samar-samar, berarti itu kesempatan untuk berdoa masing-masing. Kalau Ambo pribadi, ibu dan bapak tidak mewajibkan jemaah harus membaca doa-doa dalam buku manasik karena terlalu panjang. Ambo sarankan kepada jemaah, kalau mau di awal kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu jemaah boleh berdoa untuk kebutuhannya masing-masing. Kita pasti punya banyak permintaan Pak Bu. Kita banyak keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Baca di sana, itu tempat mustajab. Tempat kita meminta kepada Allah itu dekat dengan Ka'bah. Maka nanti kalau boleh saran, kumpulkan doa-doa kebaikan untuk kita dan orang terdekat dengan kita. Setelah kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang pertama di putaran pertama berdoa untuk kebaikan kita sendiri. Ya Allah, kami datang ke sini ya Allah penuh dosa ya Allah, banyak kejahatan kami, kekurangan kami Allah, kealpaan kami, ketidaktaatan kami, maksiat yang kami kerjakan. Kami datang ke sini mohon ampunanmu ya Allah. Berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau bisa dari sekarang ibu dan bapak
ditulis itu apa yang mau kita doakan. Karena kita berada di tempat mustajab. Kok bisa sebelum berangkat catat doa-doa yang dia dibaca. Karena kalau sudah sampai sana itu kota ngamu ibu bapak tidak sempat berdoa lah. Ya, kumpulkan doanya dari sekarang. Catat sehingga nanti begitu sampai tinggal dibaca. Berdoa kita untuk diri kita itu pada putaran pertama. Nanti pada putaran kedua doakan untuk pasangan kita. Ya Allah, ingin sekali kami payah bersama dengan pasangan. Ya Allah, belum Allah takdirkan pada saat sekarang ini. Izinkan kami bersama dengan pasangan bisa berangkat kembali ke sini. Ya Allah, doakan kebaikan untuk pasangan. Ya, itu bisa kita pilih. Doa pertama untuk diri kita, doa kedua mungkin untuk orang tua kita, doa ketiga untuk pasangan kita, doa keempat mungkin untuk anak kita. Nah, kalau ada cucu, doa untuk cucu juga sekalian. Yang kelima, setelah itu apa lagi? Doa untuk teman-teman kita, tetangga kita. Yang keenam, yang ketujuh, doa kebaikan untuk kaum muslimin dan muslimah. Jadi kita setiap lingkaran tawaf kita itu ada doa khususnya ibu dan bapak. Karena kalau sekedar fokus kepada buku, pertama rentan kita akan tinggal dari rombong. Ibu asli saja mau bacakan ketika dicari ada orang Indonesia, orang Iran ibu di muka. Ya, nah Afrika saja nanti muka lagi. Maka nanti kita harapkan supaya kita tidak terpisah dari rombongan, ikuti saja Ustaz pembimbing. Dan nanti akan kita susun formatnya supaya nanti ketika kita tahu itu kita bersama-sama. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada pula yang maju paling depan. Ya, semuanya harus kompak karena kita ramai ini. Ya, kita satu grup itu ada 45, tambah satu lagi 45, mungkin ada 490. Kalau nanti dibagi mungkin akan lebih kecil, tapi nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, yang paling penting di awal kita angkat lambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim akbar. Kita kecup, setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Setelah itu kalau ada nanti dibimbing bacaan doa sedikit, kita ikuti pembimbing. Setelah selesai baca doa untuk masing-masing, kumpulkan dari sekarang doanya untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita kalau ada, untuk karib kerabat kita, teman kita, dan untuk kaum muslimin dan muslim. Apalagi Pak Bu, kita sebentar lagi akan ada pemilu. Ya, doakan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Karena ini menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Jangan salah Bu, kita beruntung ini, kita sebelum pemilu berangkat, tempat mustajab kita itu justru tempat kita akan tawaf nanti. Jadi jadikan itu sebagai tempat kita berdoa. Nah, ketika kita tawaf nanti akan sampai salah satunya ada namanya sudut rukun yamani. Rukun yamani apa itu? Sudut yang berada satu sudut sebelum Hajar Aswad. Jadi kalau misalnya ini Hajar Aswad, maka di sini namanya sujud rukun yamani. Begitu sampai di rukun yamani, disitulah kita dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nanti akan kita baca sama-sama sehingga nanti semuanya akan dimudahkan untuk ibu dan bapak. Nah, ini dia bentuknya ibu dan bapak. Kita nanti memulainya dari sudut Hajar Aswad. Nah, nanti untuk tandanya itu sekarang sudah ada lampu hijaunya. Jadi kalau itu sudut itu misalkan Ka'bah ya, setentangan garisnya itu nanti di sebelah sana akan kita lihat ada lampu hijau. Berarti kalau kita sudah lihat sebelah kanan lampu hijau itu sudut Hajar Aswad, berarti disitulah kita memulainya. Memulai mengangkat tangan, mengisyaratkan lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu terus sampai 7 kali putaran. Dan harus diingat ibu dan bapak, ketika kita tawaf, salah satu syarat tawaf adalah kita harus tawaf dalam kondisi suci. Jadi nanti ketika kita sampai di hotel, ibu bapak akan diberikan kesempatan. Yang ingin kamar mandi PS gini, yang ingin ke WC silakan, keluarkan semua bebannya dan ditahan-tahan. Jadi nanti kita masuk ke Masjid Haram, kita sudah bersih, kita sudah cuci. Tawaf harus dalam kondisi sudah berwudu. Ustaz, batal wudhu di tengah tawaf bagaimana? Tentu yang paling utama kita anjurkan kok bisa jangan sampai batal. Tahan-tahan seketik jadi. Tidak tertahan lesan, kalau tidak tertahan lapihan mana lah. Ya, tetapi nanti kita harus terpisah dari rombongan. Ya, kita ambil wudhu dulu karena tempat wudhu tidak ada dalam Masjid Haram. Kita harus keluar. Nah, nanti untuk itu nanti akan kita bantu juga. Tapi ingat, kita kalau sudah begitu terpisah dari rombongan, terpisah kita melaksanakan yang lain. Tapi akan kita tetap bantu. Bagi siapa yang batal di tengah tawaf,
Katakan dia sudah 1, 2, 3. Begitu mulai yang keempat batal. Ya, maka harap dia tahu diri dan sampailah batal wudu. Ini yang saya jawab. Ada nih jemaah bu, saking malunya dia ngaku batal karena jauh tempat wudu, diam saja dia. Nyobai tawaf sampai selesai. Bekolah sudah selesai Ustaz, ambo tadi tekan tuh. Baru mengasih tahu setelah selesai tentu kita ngulang lagi tawaf dari semenjak dia batal, bukan dari awal ya Pak ya. Dia sudah putar 3 kali, batal di awal keempat, maka nanti dia mengawali putaran tawaf di awal yang keempat. Jadi melanjutkan saja. Nah, kalau mulang dari awal belum selesai bu, alah 3 batal, beko mulai balik 2 barulah batal balik. Beko mau ditulis terus sampai selesai. Jadi kita memulai di mana kita kalau di putaran keempat kita batal, maka nanti kita mau awalnya lagi di putaran keempat. Nah, sebaiknya memang kita memulai kembali dari Hajar Aswad, ya supaya jelas di mana posisinya. Jadi ingat-ingat, untuk supaya tidak lupa, kadang ada orang menggunakan hitungannya dengan menggunakan karet. Nah, bu ya, dibawa karet 7 buah di KBN sebelah kanan, beko, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, kalau lah berpindah sebenarnya berarti selesai 7 hari. Tapi ada cara lain. Kadang-kadang orang ada pakai jari bu ya, 1, 2, 3. Cuman ini berbahaya. Iko sebut juga kawan kamu salam. Bara jari tadi. Lalu kan? Jadi nanti cari yang paling sederhana dan mudah. Tapi kalau selama kita bersama dengan rombongan, insya Allah itu sama hitungan kita. Ya. Jadi memang yang paling kita utamakan itu ibu dan bapak umroh kita bersama-sama. Jangan nanti kalau ada jemaah yang sudah pernah pergi, wah boleh tahu rute saya mau bayar dulu, jangan. Kita ingin umroh kita mabrur bersama. Amin. Nah, jadi kita betul-betul menjaga kebersamaan. Indah itu Pak. Sama-sama kita memulai, sama-sama kita selesai. Kalau ada yang agak lambat tunggu. Ya, enggak apa-apa. Karena ketika yang lain umrohnya juga selesai, mudah-mudahan kita tidak hanya dapat pahala umroh kita saja, tapi pahala mensukseskan umroh teman-teman kita yang lain. Dan itu pahalanya luar biasa. Ini namanya umroh kebersamaan. Jadi tolong pahami Bu, Pak, kalau batal wudu, tolong secepatnya ambil wudu. Kasih tahu ke ustaz pembimbing saya batal, kita akan bawakan cari tempat berwudu. Dan memang akan terpisah dari yang lain, tapi harus wajib. Tapi kalau bisa ditahan, sebaiknya ditahan. Tapi kalau tidak, memang tidak bisa lesan, itu kan ada pihak kalah. Kita cari tempat berwudunya. Itu ibu dan bapak ya. Begitu kita selesai yang ke-7, sampai kita di rukun Yaman lagi, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sampai kita di sini ibu dan bapak. Ya. Nampak agak situ ya. Sampai kita di sini nanti. Ya, setelah kita putar di rukun Yamani, kita putar lagi. Berarti begitu sampai kita yang ke-7 di sini, kita sudah selesai melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Nah, setelah tawaf ini ada rukun berikutnya namanya sa'i. Tapi sebelum kita sa'i ada sunnah yang kita dianjurkan setelah tawaf. Apa itu? Kita pergi ke belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim ini. Makam itu apa ibu dan bapak? Jangan dikira makam kau ditampi awak Pak. Makamku bukan kuburan ya. Makam itu dari kata-kata qoma, berdiri. Makam berarti tempat berdiri. Dulu pernah Nabi Ibrahim ketika akan meninggikan bangunan Ka'bah, beliau memijak salah satu batu di atasnya. Dan dengan kuasa Allah batu itu kemudian melunak, tercetaklah kaki Ibrahim di situ. Nanti cari ada ibu bara kadang kaki Nabi Ibrahim ya. Uku lah sama juga kaki yang buat di rumah gitu ya. Nanti dilihat ini masih ada jejak kakinya di sana. Maka kita dianjurkan sholat di belakang ini. Nah di sini, ini melingkar, maka semua tempat ini adalah makam di belakang makam Ibrahim. Salat kita di belakang itu namanya salat sunat tawaf. Setelah kita tawaf, salat sunat kita, setelah itu berdoa minta terbaik kepada Allah. Karena kita berada, insya Allah ibu dan bapak, di antara multazam. Kita berada di multazam. Mana itu? Ini. Pernah dengar multazam ibu dan bapak? Multazam adalah tempat mustajab berdoa. Tempat mustajab untuk berdoa. Di mana posisi multazam? Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah ini. Tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya multazam. Setentang dengan ini. Berarti kita yang berada di sini itu dianggap dikategorikan di depannya multazam. Banyak-banyak berdoa. Setelah kita berdoa, kemudian kita minum air zam-zam. Ya, sunnah dianjurkan nanti ada air zam-zamnya kita minum. Setelah kita selesai minum, baru kita lanjutkan ke Bukit Safa. Kita sa'i lagi. Sa'i berlari berjalan kita dari Bukit Safa menuju Bukit
Marwah. Nanti begitu sampai kita di sana, ya kita akan mendaki Bukit Safa ini. Mendakinya tidak tinggi banget, ada agak rendah sedikit melandai. Kita baca di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abda'u bima bada Allahu wa rasuluhu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Begitu kita naik ke Bukit Safa, kita baca doa itu, kita menghadap sebentar ke Ka'bah, akan nampak dari sana Ka'bah. Kita berdoa sebentar, setelah itu kita memulai perjalanan sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Berapa jaraknya kira-kira Ustaz? Kira-kira sekitar 300 sampai 400 meter. Satu rute ya Pak ya. Anggap satu rute itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 300 meter, berarti 3 dikali 7. 2,1 kilo. Lihat ada berjalan sebanyak itu Bu. Oh, 5 kilo satu. Mantap. Itu bisa nanti ya. Semakin sering kita berjalan, itu kan yang sa'i saja. Yang tawaf tadi sudah berapa kilo kita berputar. Itu berjalan semua. Jadi Ibu dan Bapak, pada hakikatnya ibadah umroh ini ibadah fisik semua. Bergerak semuanya. Dan memang ibadahnya itu ibadah pergerakan, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun ibadah lisannya, doa yang dibaca itu tidak ada yang wajib, semuanya sunnah. Yang wajib hanya satu, yaitu ketika Jadi kalau ada ibu dan bapak, Ustaz, ambo tidak dapat doa ketika tawaf, tidak dapat doa ketika sa'i, diam saja ambo. Sahkah ibadah umroh? Tetap sah. Tapi namanya nanti umroh silent. Oh, umroh silent Pak. Umroh tapi apakah sah? Sah, karena memang ibadah umroh itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang cuman kan awak kini di tempat yang mulia, tempat mustajab. Rugi kita kalau selama tawaf, selama sa'i kita cuma makanya kita perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak lantunan kalimat thayyibah. Astagfirullah perbanyak naba, la ilaha illallah perbanyak naba, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Apalagi nanti kalau kita ada yang tadi Pak, yang batal wudhu tadi kan terbisa rombongan. Dia tidak dapat dengan bimbingan Ustaz. Jangan khawatir. Itu kesempatan kita memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Doa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Karena rukun ibadah umroh yang berupa ucapan hanya niat, selebihnya gerakan, mulai dari tawafnya, sa'inya ya. Dari sa'i ini dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nanti ketika kita berjalan dari Bukit Safa dan Marwah, katakanlah itu Safa, ini Marwah, di tengah-tengah ini Ibu dan Bapak ada namanya nanti pilar hijau. Jadi rutenya itu nanti akan diberi tanda, ada lampu hijau di atasnya Pak. Begitu kita sampai di bagian tersebut, ini dia ada ini dia lampunya warna hijau. Ini lampu ini mungkin kisaran panjangnya 50 meter. Begitu kita sampai di sana, yang bapak-bapak nanti dianjurkan agak lari-lari kecil, bukan lari sprint ya Pak ya. Tak pacu lari, lari pendek saja. Ajan mau dirambut bola lo gitu ya, biasa saja. Tapi nanti karena kita bersama ibu-ibu tidak dianjurkan berlari. Jadi ibu-ibu nanti jalan cepat saja sedikit untuk mengimai bapak-bapak. Ketika sampai di sana ada doanya, doa yang kita dianjurkan membacanya berulang-ulang. Nanti ini juga akan kita bimbing. Kita baca bersama. Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Nah itu nanti doa yang akan sering kita baca ketika berada di pilar lampu warna hijau. Ya, nanti akan ketemu di sana. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, dari Bukit Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa sudah 2 kali, nanti dari Safa ke Marwah lagi 3 kali, begitu seterusnya. Berhenti nanti di Bukit Marwah. Ya, ingat Ibu dan Bapak,
Yang ketujuh kita berhenti di Marwah. Kalau ada orang berhentinya di Safa, ada dua kemungkinan Pak. Boleh jadi tidak cukup karena masih 6 kali. Boleh jadi balap. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Ingat, perhentian terakhir kita di Bukit Marwah. Makanya istilahnya Safa Marwah. Kita mulai dari Safa, berhentinya di Marwah. Kalau sudah sampai di Marwah, alhamdulillah, berarti tuntas sudah rangkaian ibadah umrah kita. Nah ingat, untuk sa'i tidak harus dalam kondisi suci. Jadi kalau ada tadi ibu dan bapak Allah panik menjaga ketika tawaf ya, selesai tawaf lapehnya, alhamdulillah, pas banget. Ya, kenapa? Karena untuk sa'i tidak harus dalam kondisi suci. Boleh kita bagi siapa yang batal wudhunya buang angin misalkan, jalan saja terus. Ya, karena kita sedang mempertimbangkan bersama dengan rombongan. Dan ketika sa'i tidak harus dalam kondisi suci. Nah, begitu ya. Jadi kalau batal wudhu tidak harus segera berwudhu. Cukup kita langsung berjalan saja, tidak ada masalah. Nah, ini bedanya antara tawaf dengan sa'i. Kenapa? Karena memang dalam hadis Nabi dikatakan tawaf itu seperti sholat. Dan sholat itu butuh kepada berwudhu dan bersuci. Kecuali di dalam tawaf itu kita diizinkan berbicara. Orang kan ketika tawaf berbicara ya minimal mengucapkan kalimat thayyibah. Bukan bicara beguncian ya. Apa tadi entahlah makan tak apa-apa. Banyak pula cerita yang tidak. Jadi ketika tawaf itu tolong dijaga. Meskipun kita boleh berbicara, Bapak dapat step akan boleh kita ya. Kalau kita dalam sholat kan tak boleh bicara. Bapak kita maju Pak, kita berhenti dulu. Kita di sini istirahat, itu kan boleh ketika tawaf. Tapi yang harus diingat jangan sampai yang kita bicarakan hal-hal yang tidak rusak nanti ibadah umrah kita. Ya Pak? Jadi ketika sa'i, ketika tawaf kita boleh berbicara, ketika sa'i tidak harus bersuci, tidak harus berwudu. Nah, kalau selesai kita sa'i, baru yang terakhir kita melakukan tahal bercukur. Ya, boleh dengan dua cara bagi bapak-bapak. Yang pertama dengan cara botak. Tak pernah botak Pak? Ibu nanti ketika umrah Pak. Bagi yang masih muda-muda ini coba nanti botak ya, merasakan dulu kita botak ya sesekali umroh. Ya, apalagi kalau ini baru pertama kita rasakan sensasi botak Pak. Banyak Pak, jangan khawatir. Ya, sangat dianjurkan itu botak. Kalau kita misalkan tidak bisa, nanti biasanya di tempat hotel kita itu ada tukang cukur. Biayanya biasanya 10 rial atau 15 rial. Ya, kira-kira 10 sampai 15 rial. Atau kalau yang tidak mau botak ada cara yang kedua, cukup bercukur saja, memotong seujung ruas jari kuku ini, ya. Itu saja nggak masalah, potong, ambil dari depan, dari belakang, dari samping boleh. Jadi boleh dua-duanya, boleh botak licin, boleh memotong sekedar beberapa helai rambut. Bagi ibu-ibu bagaimana? Botak juga? Nah, jangan dibotak, ya. Ini botak untuk bapak saja. Beko heran apa pulang ke ibu, lah botak saja. Kok bini yang bodak kan? Kalau untuk ibu-ibu cukup ambil seruas jari saja, ambil rambutnya, dan tolong jangan buka jilbab kita di tempat ramai. Kalau bisa menepi ibu-ibu nanti potong di sana. Siapa yang memotong? Pada dasarnya yang memotong itu tidak ada aturan harus orang yang sudah melaksanakan atau selesai dari tahallul, tidak harus. Karena kalau kita semuanya pergi umroh ibu dan bapak, berarti siapa yang dahulu selesai? Tidak ada yang selesai duluan, kita sama-sama selesai. Atau kalau kita pergi umroh seorang diri, tidak ada orang lain yang umroh, haruskah kita mencari orang lain untuk motong kepala kita? Bukan motong kepala, itu motong rambutnya? Tidak harus. Maka sebagaimana orang lain boleh memotong rambut kita, kita sendiri juga boleh memotong rambut. Boleh. Nah, cuman kan kalau ingin botak, tak mungkin potong seorang ya Pak ya. Agias sajalah ke orang. Serahkan nanti ke sana selesai bersama mereka. Ibu-ibu nanti menepi potong seujung ruas jari, ya, ruas jari, potong, sudah selesai. Maka kalau kita sudah memotong rambut berarti telah selesai rangkaian ibadah Bagi bapak-bapak nanti yang ingin dia botak, maka tidak dipotong di Marwah tadi, jangan. Kita langsung nanti pulang, setelah berkumpul semuanya kita pulang, nanti ada di tempat barbershop di sana, dipotong cukur botak semuanya. Nah inilah kira-kira ibu dan bapak beberapa prosesi ibadah umroh lengkap dengan rukun-rukun dan ibadah sunnahnya. Tapi yang jelas kalau kita sederhanakan, rukun ibadah umroh 4 saja. Yang pertama memulai niat dengan menggunakan kain Yang kedua melakukan tawaf sebanyak 7 kali
kemudian sa'i dari Bukit Safa ke Bukit, kemudian yang keempat melaksanakan tahallul. Kalau kita sudah selesai tahallul, maka kita sudah selesai dari rangkaian umrah. Ini umrah pertama. 2 hari berikutnya nanti ada lagi umrah yang kedua ya Pak ya. Atau siapa yang ingin mengulang umrah, terutama tahallul, apa ala botak, apa caranya ya Pak? Masih bisa tahallul? Apa nang kali karek? Beli kepala. Jadi ya, kata para ulama, bagi orang yang memang tidak ada lagi rambutnya, cukup dia arahkan saja gunting itu ke dekat kepala, isyarat saja. Mau dia orang mengguntiang, meskipun tidak ada yang kali guntiang, gaya saja. Jadi itu sudah menandakan bahwa dia sudah melakukan tahallul. Gitu ya Pak ya. Dan mentang-mentang lah botak dicari tak ada tuh kuli kepala nanti sasak dah. Ya, cukup mengisyaratkan pisau kita atau gunting kita ke dekat rambut lalu gerakkan seperti kita mencukur. Maka dengan cara begitu kita sudah selesai dari rangkaian ibadah umroh. Nah, sampai di sana Ibu dan Bapak, ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Ya, kalau tidak ada berarti sudah siap untuk praktek di lapangan. Karena ternyata praktek ini tak seindah materi gitu Pak ya. Kalau materi ini emang enak dingin-dingin kita di dalam pakai AC, bahkan apa di situ kedinginan kayaknya. Tapi kalau di luar panas kita Ibu dan Bapak ya. Tapi insya Allah berhubung sekarang bulan Januari, Februari itu cuaca masih lumayan dingin. Nah, mudah-mudahan tak kedinginan Pak di situ ya. Baik, ada pertanyaan Ibu dan Bapak boleh sebelum kita praktek di luar? Ada Pak? Tidak ada? Baik, itu saja mungkin ya. Alhamdulillah berarti kita sudah selesai dari rangkaian manasik ibadah umroh. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan setelah ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.